Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4 tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo mengamati pada halaman 48. Amatilah gambar di bawah, lalu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Coba sebutkan manfaat-manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Manfaat sungai bagi manusia adalah menampung air hujan, mengalirkan air dari hulu ke hilir, pembangkit listrik tenaga air, tempat untuk mencari nafkah, sumber bahan konsumsi, tempat rekreasi, keperluan mandi dan mencuci, sumber air, sumber bahan baku pasir untuk bangunan, dan sarana transportasi. Manfaat pohon bagi manusia adalah membersihkan dan menurunkan pencemaran udara atau partikel yang mencemari udara, menciptakan lapangan kerja pada sektor kehutanan dan perkebunan, menyediakan oksigen untuk manusia, dan menurunkan tingkat suhu udara. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Ayo berlatih pada halaman 50. Nah, sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Pada kegiatan pertama yaitu bermain layang-layang, sumber energi yang digunakan adalah angin. Perubahan energi yaitu energi angin menjadi energi kinetik. Kegiatan kedua yaitu menyetrika. Sumber energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Pada kegiatan ketiga yaitu membakar sate. Sumber energi yang digunakan energi panas. Perubahan energi yaitu energi panas menjadi energi kimia. Pada kegiatan keempat, memanen garam, sumber energi yang digunakan energi panas matahari, perubahan energi yaitu energi panas menjadi energi kimia. Dan pada kegiatan kelima yaitu membuat jus, sumber energi yang digunakan energi listrik, perubahan energi yaitu energi listrik menjadi energi kinetik. Ayo berlatih pada halaman 51. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi gerak menjadi energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau angin. 2. Energi listrik, energi panas, alat listrik yang menghasilkan panas misalnya kompor listrik, rice cooker, solder, dan lain-lain. Yang ketiga, energi listrik, energi gerak,
peralatan elektronik yang menghasilkan gerakan, contohnya kipas angin. Ayo berlatih pada halaman 52. 1. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Tuliskan pada tabel berikut. Hasil pertanian yaitu kangkung, lobak, bayam, cabai, ubi, kacang, padi, dan bawang. Hasil perkebunan yaitu karet, kelapa sawit, pohon jati, pohon akasia, pohon sengon, kopi, teh, dan tebu. Hasil perikanan yaitu rajungan, ijoan, ikan, rumput laut, kepiting, gurita, udang, dan mutiara. Hasil hutan yaitu madu, jamur, tanaman pakis, kayu pinus, getah damar, ulin, rotan, dan gelam. Hasil peternakan yaitu ayam, sapi, kambing, angsa, bebek, burung puyuh, kerbau, dan kuda. 2. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Bahan tambang organik yaitu minyak bumi, batu bara, aftur, aspal, dan gas bumi. Bahan tambang logam yaitu perak, mangan, nikel, emas, dan pasir besi. Bahan tambang untuk industri yaitu belerang, fosfat, berlian, kaolin, dan gamping. Ayo mengamati pada halaman 54. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup. Sekarang, giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang ada di daerahmu. Berikut ini adalah kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi atau kota dan kabupaten tempat tinggalku, dan kekayaan sumber daya alam non-hayati di provinsi atau kota atau kabupaten tempat tinggalku. Kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku yaitu karet, padi, dan sawit. Dan kekayaan sumber daya alam non-hayati di desa atau tempat tinggalku yaitu minyak bumi. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit,
kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ayo berlatih pada halaman 56. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Yang pertama, apa saja sumber daya alam itu? Sumber daya hayati dan non-hayati. 2. Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Yaitu bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Aktivitas ekonomi tersebut kita mendapatkan uang untuk anggaran pembangunan. 3. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, yaitu hasil sawit dan karet diekspor ke negara lain. Ayo berlatih pada halaman 57. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Laporan hasil wawancara. Nama, kamu dapat mengisi sesuai narasumbermu. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, yang terjadi adalah yang pertama, terjadi kebakaran hutan. 2. Terjadi bencana banjir. 3. Terjadinya tanah longsor. 4. Punahnya beberapa tumbuhan. 5. Menurunnya produksi O2 oleh tumbuhan. 6. Terjadinya pencemaran udara. 7. Menyebabkan berbagai penyakit. 8. Rusaknya lingkungan sekitar. 9. Banyaknya tumbuhan yang mati karena tidak dirawat. Dan 10. Punahnya hewan karena tempat tinggalnya dirusak oleh manusia. Kesimpulan, manusia wajib untuk melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam, yaitu seperti dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, melakukan penghijauan atau reboisasi, membersihkan lingkungan yang kotor, melakukan gerakan hemat energi, dan melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan. Ayo renungkan pada halaman 58. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar tentang manfaat sungai dan pohon bagi manusia, sumber energi yang digunakan dan perubahan energi, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Manfaatnya adalah saya mengetahui bahwa sumber energi yang digunakan dan perubahan energi serta sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih baik. 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yaitu terus menambah pengetahuan mengenai sumber energi, banyak membaca dan bertanya jika ada sesuatu yang kurang paham. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu.
Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.